sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Ibu dosen beserta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Christian Natalia Huta Barat, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan Komunikasi PJJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap esai yang saya tulis dengan judul Dikotomi Literasi, Dinamika Kognitif, Membaca Buku Fisik dan E-book di Era Digital. Nah, adapun tujuan presentasi ini saya buat yaitu guna untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan topik yang dibahas dalam esai. Kemudian menganalisis struktur penulisannya mulai dari paragraf pembuka, tubuh esai, hingga paragraf penutup. Dan terakhir, saya juga akan menyampaikan kontribusi atau pesan utama yang ingin saya sampaikan melalui esai tersebut. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Esai yang saya tulis yaitu membahas mengenai perbandingan antara membaca buku fisik dan membaca e-book di era digital. Saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam membaca buku. Kalau dahulu, sebagian besar orang membaca menggunakan buku cetak, sedangkan sekarang banyak yang beralih ke e-book karena lebih praktis dan mudah diakses melalui berbagai perangkat digital. Namun, perubahan ini menimbulkan pertanyaan yang menarik. Apakah membaca melalui e-book memberikan kualitas pemahaman yang sama dengan membaca buku fisik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya membahas kedua media dari perspektif psikologis komunikasi dan psikologi kognitif. Fokus utamanya adalah melihat bagaimana kedua media mempengaruhi proses memahami, mengingat, dan mengolah informasi. Jadi, tujuan utama esai ini bukan untuk menentukan media mana yang paling baik, tetapi untuk mengetahui media mana yang paling sesuai dengan tujuan membaca seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis paragraf pembuka. Menurut saya, pada paragraf pertama sudah menjalankan fungsinya sebagai pendahuluan dengan cukup baik. Penulis terlebih dahulu memberikan gambaran mengenai perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Setelah itu, penulis memperkenalkan masalah utama yang akan dibahas, yaitu perdebatan mengenai efektivitas membaca menggunakan buku fisik dibanding dengan e-book. Kemudian, pada akhir paragraf, penulis menjelaskan tujuan penulisan esai, yaitu menganalisis kedua media tersebut melalui sudut pandang psikologi komunikasi dan kognitif. Dengan demikian, pembaca sejak awal sudah memahami latar belakang masalah yang akan dibahas serta arah pembahasan pada esai ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tubuh esai. Bagian ini terdiri atas 3 paragraf yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis dengan didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Pada paragraf pertama tubuh esai, penulis menjelaskan keunggulan buku fisik. Berdasarkan penelitian Mangen dan rekan-rekannya, pengalaman memegang buku secara langsung itu membantu otak membangun peta mental terhadap isi bacaan. Nah, hal tersebut justru membuat pembaca lebih mudah mengingat informasi dan memahami alur bacaan secara menyeluruh. Kemudian, pada paragraf berikutnya, pembahasan itu beralih kepada e-book. Nah, penulis mengakui bahwa e-book memiliki banyak kelebihan, seperti mudah dibawa, hemat ruang, dan memungkinkan pencarian informasi secara cepat. Namun, penggunaan perangkat digital juga memiliki tantangan. Misalnya, munculnya gangguan notifikasi dan kebiasaan membaca cepat atau skimming, sehingga pembaca kurang mendalami isi bacaan.
Lalu selanjutnya pada paragraf terakhir tubuh esai, penulis membandingkan kedua media berdasarkan hasil penelitian Delgado dan rekan-rekannya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa buku fisik cenderung lebih efektif untuk membaca teks yang panjang dan membutuhkan analisis mendalam. Sedangkan e-book lebih cocok digunakan ketika seseorang membutuhkan informasi secara cepat. Menurut saya, bagian tubuh esai ini memiliki alur yang sangat baik karena setiap paragraf mengembangkan satu gagasan utama yang didukung oleh referensi ilmiah sehingga argumennya menjadi lebih kuat dan meyakinkan. Berikutnya adalah analisis paragraf penutup. Pada bagian ini, penulis menyimpulkan seluruh pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya. Penulis menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada media yang benar-benar lebih unggul daripada media lainnya. Yang terpenting adalah kesesuaian antara media yang digunakan dengan tujuan membaca. Nah, apabila seseorang ingin memahami konsep secara mendalam, maka buku fisik masih menjadi pilihan yang lebih tepat. Sebaliknya, apabila tujuan membaca hanya untuk mencari informasi dengan cepat, maka e-book menjadi pilihan yang lebih praktis. Selain memberikan kesimpulan, penulis juga memberikan rekomendasi agar masyarakat memiliki kemampuan literasi media yang adaptif, yaitu mampu memilih media membaca sesuai kebutuhan serta mampu mengendalikan distraksi digital agar kualitas belajar tetap terjaga. Nah, pada bagian akhir ini, saya ingin menyampaikan kontribusi atau pesan utama esai yang saya tulis ini. Menurut saya, perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, kita juga tidak boleh menggunakan teknologi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap cara kita belajar dan berpikir. Esai ini mengajak pembaca agar lebih bijaksana dalam memilih media membaca. Buku fisik dan e-book bukanlah dua media yang saling bersaing, melainkan dua media yang saling melengkapi. Buku fisik dapat dimanfaatkan ketika kita ingin mempelajari suatu materi secara mendalam. Sedangkan e-book sangat membantu ketika kita membutuhkan informasi secara cepat dan praktis. Yang paling penting adalah bagaimana kita mampu mengendalikan diri dari berbagai gangguan digital, sehingga teknologi tetap menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas literasi, bukan justru mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kedalaman pemahaman kita. Itulah pesan utama yang ingin saya sampaikan melalui esai ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis esai, dikotomi literasi, dinamika kognitif membaca buku fisik, dan e-book di era digital. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran mengenai struktur penulisan esai sekaligus pentingnya memilih media membaca sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah menyimak presentasi saya hari ini.